Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peserta Latsar CPNS 2021. Hari ini akan membagikan video pembelajaran dari Agenda 2 tentang komitmen mutu. Tugas ini merupakan tugas kedua dari Agenda 2 dengan pengampu materi Ibu Yamnur Mahlia SST MKes. Perkenalkan, nama saya Sylvia Nuraisa AMDKJ, Unit Kerja Puskesmas Aikraso Kabupaten Labuhan Batu Selatan, golongan 2C, profesi perawat gigi. Baiklah, saya akan menjelaskan efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Yang pertama, konsep efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Efektivitas organisasi berarti sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakannya. Efisiensi organisasi adalah jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Selanjutnya, konsep inovasi. Inovasi muncul karena adanya dorongan kebutuhan organisasi atau perusahaan untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi di sekitarnya. Munculnya ide atau gagasan baru, kreativitas, dan inovasi dilatar belakangi oleh semangat belajar yang tidak pernah pudar yang dijalani dalam proses pembelajaran secara berkelanjutan. Konsep dasar dan pengertian mutu. Mutu merupakan salah satu standar yang menjadi dasar untuk mengukur capaian hasil kerja. Selanjutnya, nilai-nilai dasar orientasi mutu. Manajemen mutu harus dilaksanakan secara terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen organisasi untuk senantiasa melakukan perbaikan mutu agar dapat memuaskan pelanggan. Tugas utama aparatur bukan melayani pimpinan, melainkan mesti memberikan layanan kepada publik secara prima atau excellent service sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Implementasi mutu dalam pelayanan publik. Yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara, Kesatuan Republik Indonesia. Dalam lampiran Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Menpan nomor KEP-M-PAN-2-2004 tentang pedoman umum penyusunan indeks kepuasan masyarakat unit pelayanan instansi pemerintah dinyatakan sebagai berikut. Indeks kepuasan masyarakat diukur oleh 14 unsur. Yang pertama, prosedur pelayanan. Kedua, persyaratan pelayanan. Ketiga, kejelasan petugas pelayanan. Keempat, kedisiplinan petugas pelayanan. Kelima, tanggung jawab petugas pelayanan. Keenam, kemampuan petugas pelayanan. Ketujuh, kecepatan pelayanan. 8, keadilan mendapatkan pelayanan. 9, kesopanan dan keramahan petugas. 10, kewajaran biaya pelayanan. 11, kepastian biaya pelayanan. 12, kepastian jadwal pelayanan. 13, kenyamanan lingkungan. Dan yang terakhir, keamanan pelayanan. Selanjutnya, pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintah. Implementasi pendekatan inovatif dalam
penyelenggaraan layanan pemerintah merupakan sebuah keniscayaan, khususnya dalam rangka meningkatkan kepuasan publik atas layanan aparatur. Upaya peningkatan produktivitas PNS sebagai aparatur penyelenggara pemerintah dapat dilakukan melalui banyak cara. Misalnya, peningkatan kompetensi, motivasi, penegakan disiplin, serta pengawasan secara profesional untuk mengawal kinerja PNS agar tetap berada di jalur yang tepat, tidak melakukan penyimpangan. Untuk membangun komitmen mutu dalam penyelenggaraan pemerintah, yang pertama diperlukan mengobservasi, mengidentifikasi, dan mendeskripsikan fenomena empirik secara faktual terkait mutu kinerja aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Yang kedua, memberikan penilaian objektif terkait tingkat tanggung jawab aparatur dalam memberikan layanan publik. Ketiga, mendeskripsikan tindakan kreatif yang dapat diwujudkan oleh aparatur dalam memberikan layanan kepada publik sesuai dengan tugas dan perannya masing-masing. Yang keempat, menganalisis kendala terkait belum terwujudnya kreativitas kerja aparatur dalam mewujudkan inovasi layanan yang berkomitmen terhadap mutu. Kelima, menganalisis faktor-faktor pendorong untuk meningkatkan kinerja aparatur yang kreatif, inovatif, dan komitmen terhadap mutu. Sekian video pembelajaran dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Cukup sekian dan terima kasih.